Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya ya. Suasana hari ini diguyur hujan terus teman-teman. Jadi kalau kita kerja nggak hujan-hujanan, nggak beres lagi teman-teman, musim penghujan. Oke, seperti biasa aktivitas saya di perkebunan ya teman-teman. Sebentar lagi mau pulang, jadi mau cuap-cuap dulu teman-teman ya. Oke, buat yang bertanya ya, bukan cara tunas yang dibuang atau bagaimana, intinya tuh gimana caranya, trik supaya kita melakukan pengipasan atau melakukan pekerjaan meranting itu seperti menunas kipas ya, pengurangan dahan ranting setekan ini. Itu gimana sih bang caranya, triknya, tekniknya itu supaya pekerjaan kita rapi tapi cepat bang? Ada yang bilang seperti itu ya. Sebenarnya itu tergantung kita ya teman-teman, tergantung cara kebiasaan kita bekerja ya, kebiasaan cara kita bekerja teman-teman ya. Ya kalau saya pribadi memang ada ininya, caranya tersendiri ya, yang saya rasakan ya lumayan cepat ya. Karena kalau kita utamakan kerapihan, kerajinan, itu sulit untuk cepat teman-teman ya, apalagi melakukan perantingan ya, pembuangan tunas kipas ya, itu memang dibutuhkan kejelian ya, otomatis waktunya cukup lumayan teman-teman. Dan bagi saya pribadi itu memang harus teman-teman ya, harus dilakukan ya, pekerjaan itu harus kita lakukan karena menyangkut penghasilan teman. Kalau kita tidak melakukan itu ya, bisa saja buahnya tidak maksimal teman-teman ya, bisa mengalami kerontokan ya, atau gosong ya. Apalagi musim curah hujan ya, saat ini lumayan ya, mengingat waktu buah kopi kita masih fase menghadap degan ya, fase rawan-rawannya rontok teman-teman ya. Nah oke, saya akan coba perlihatkan lah cara saya ya, untuk memulai awal dari mana, bagaimana gitu supaya pekerjaan kita ya rapi, cepat gitu ya. Sebenarnya tidak ada sih ya kalau kita mau mengutamakan kerapihan ya, itu memang agak lambat lah. Cuman yang saya alami ini cukup lumayan lah ya, karena saya sering bekerja sama teman-teman ya, bekerja bareng gitu. Beliau mengatakan cara saya bisa ditiru gitu karena beda gitu. Oke, saya akan perlihatkan ya cara bagaimana saya awal memula untuk melakukan pengipasan itu seperti apa. Oke, saya akan perlihatkan. Oke, ini yang sudah teman-teman ya, ini belum teman-teman ya. Ini akan saya coba perlihatkan. Nah ini kondisinya teman-teman. Nah ini jenis setekan klon ya, klon R1. Hanya saja tempat saya itu kurang begitu cocok teman-teman ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, saya akan mulai dari dalam teman-teman ya. Nah seperti ini saya akan mulai dari dalam ya. Saya akan mulai dari dalam, sama ya, saya telusuri. Nah, saya akan memutar teman-teman ya, saya akan memutar terus ya. Ranting yang di ujung-ujung seperti ini ya, meskipun dia bagus teman-teman, kalau saya tidak pakai teman-teman, pasti saya buang teman-teman ya. Nah ini saya buang karena apa teman-teman, harapan nanti setelah pemanenan ini pasti akan saya buang teman-teman. Makanya saya tidak memakai
ranting yang di ujung dahan. Intinya dari pangkal sini, kalau dia jaraknya terlalu jauh, terlalu jauh pasti saya buang teman-teman, karena saya pasti akan melakukan pemotongan sambil memanen nanti. Pasti saya lakukan itu tidak jauh dari sini teman-teman, ya sekitar berjarak sekitar 10 cm atau 20 cm teman-teman. Saya akan potong sini nanti ya. Ini tunas untuk tahun depan teman-teman. Kebetulan yang arah sini teman-teman ya, yang arah sini sebagian sudah pernah 1 kali saya pembuangan ya, makanya dia buahnya agak beda teman-teman ya. Dia cepat besar. Nah yang kedua ini harus kita lakukan lagi pembuangan ya teman-teman, sambil memilih teman-teman ya, sambil memilih untuk persiapan dahan ranting tahun yang akan datang. Itu teman-teman. Buat teman-teman ya, saya harap mudah-mudahan ini lebih jelas teman-teman ya. Buat yang bertanya, cara saya awali dari bagian dalam teman-teman ya. Bagian dalam saya akan putar ya, saya akan putar. Nah, ini teman-teman ya. Nah, saya akan putar kelilingi ya, dan kembali saya akan keluar ya, saya akan tinjau kembali ya dari arah luar. Nah, dan saya kelilingi lagi dari arah luar itu, lalu saya amati dan saya akan memastikan kalau pekerjaan saya itu beres teman-teman ya. Saya akan lihat dari arah luar ya. Nah, ini kondisinya teman-teman ya. Ini lon arsat ya, tidak begitu cocok. Nah, kenapa saya masih condong ke super ya, 7 sari. Nah, buahnya walaupun dia tidak terlalu besar seperti ini teman-teman, tetapi kemenangannya itu tadi, dia saya rasakan terbukti bobot timbangannya luar biasa ya. 3 karung 1 kintal kering ya biji. Kalau ini lebih teman-teman, bisa 4 karung ya. 4 karung, apalagi waktunya masa-masa ada tahunnya kurang bobot parah, ini bisa mencapai 5 karungan tuh kalau daerah saya teman-teman. Memang dia buahnya besar-besar ya. Inilah kalau untuk konten-konten YouTube ya, sangat menggiurkan. Tapi saya tidak seperti itu teman-teman ya. Saya tidak seperti itu. Mudah-mudahan video-video saya seperti yang saya katakan, apapun kondisinya ya, saya tidak akan pernah malu, tidak akan pernah mengada-ngada ya. Membuat yang saya lakukan ini selain hiburan, tujuan saya kebaikan. Apa yang saya lakukan ini ya teman-teman, apa yang saya lakukan ini baik pun di dunia nyata, terlebih ini di dunia ya maya ya gitu ya, di medsos, tapi menyangkut banyak orang. Saya juga tidak mau teman-teman ya mengada-ngada, karena berdampak tidak benar lah. Karena saya sudah merasakan paling tidak enak korban dari, maafnya ngomong, dari sebuah gambaran yang ternyata kasarnya ngomong hoak ya. Saya sudah merasakan dampaknya seperti apa, jadi saya nggak mau itu, saya nggak mau melakukan itu teman-teman. Oke, buat teman-teman dimanapun berada ya, itu tadi cara saya. Buat teman khususnya yang mengatakan seperti apa, bagaimana caranya awal mula kita melakukan pengipasan, pembuangan ranting dahan ya, tunas ranting dahan, baik pun di masa pengguntingan waktu memanen, baik pun penunasan dahan ranting, pengurangan ya di saat fase buah kecil mendegan ya, agar tidak rontok hangus. Itu
dari arah dalam. Kalau saya teman-teman ya, dari arah dalam saya putar ya sampai ke tempat yang tadi. Sudah merasa yakin sudah, saya akan keluar lagi, saya tinjau dari arah luar. Nah itu aja teman-teman ya, bagi yang pertamanya khususnya itu cara saya. Intinya tidak ada pekerjaan yang cepat kalau kita mengutamakan kerapihan dan ketelitian ya, butuh kesabaran. Sebaiknya jangan mengutamakan kecepatan lah kalau kita memang mau benar-benar rapih ya, teliti, insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Apapun itu pekerjaannya teman-teman ya, nggak berkebun ya, apapun kalau pekerjaan kita teliti, hati-hati, insya Allah hasilnya akan baik. Oke, sekian dulu dari video dari saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton ya. Saya ucapkan selamat beristirahat ya. Salam sehat selalu buat keluarga. Bagi yang belum nonton, sedang nonton, saya mohon untuk berpartisipasi ya di channel saya, karena selain hiburan saya ingin mendapatkan kebaikan di sini ya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ada manfaatnya buat teman-teman ya. Ada kebaikan, kita sharing, berbagi. Karena ilmu itu tidak hanya di sekolahan, atau kita tidak harus sekolah gitu ya, apalagi usia kita seperti ini ya. Buat saya pribadi, ilmu itu banyak bisa kita dapatkan, kita temui dimanapun, asalkan kita mau mengkaji, meneliti, mengamati, mempelajari semua apa yang ada di depan kita gitu teman-teman ya. Ingat, jangan lihat tontonannya, tapi tuntunannya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.